Oke guys, di kesempatan kali ini kami akan memaparkan video bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, oke, saksikan video kami dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oke guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Aiman Husaini, lalu ada teman saya Muhammad Bijal, lalu ada Ahmad Yusril, dan yang terakhir ada Ramadan. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Negara Jepang mungkin tak asing lagi terdengar di telinga kita, karena Jepang merupakan salah satu negara yang merupakan masa lalu yang pilu bagi Indonesia. Karena selama 3,5 tahun Indonesia habis-habisan dijajah oleh Jepang. Indonesia banyak mengalami berbagai kerugian, baik fisik, ekonomi, maupun mental. Namun, banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pemerintah Belanda di London menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Pada 17 Desember 1941, pasukan Jepang mendarat di Miri, pusat produksi minyak di Sarawak yang berdekatan dengan wilayah Indonesia. Setelah menduduki koloni Inggris, kemudian pasukan Jepang melencengkan serangan pada tanggal 11 Januari 1942 ke wilayah Kalimantan bagian Indonesia dan mendarat di Tarakan, sekarang Provinsi Kalimantan Utara. Setelah Singapura ditaklukkan Jepang pada 5 Februari 1942, koloni Inggris ini dijadikan batu loncatan untuk menyerang Indonesia. Pada 13 sampai 15 Februari 1942, Jepang memulai serangan di arah barat ini dengan menyerang Pulau Sumatera, terutama kota Palembang. Pemerintah Belanda dibantu oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Australia berupaya melawan dalam komando American Great Dutch Australian Command atau ABDACOM. Namun, Belanda mengalami kekalahan dalam pertempuran laut di Laut Jawa pada 27 Februari 1942 dengan 5 kapalnya yang tenggelam dan menewaskan pemimpin Angkatan Laut Hindia Belanda, Karl Doorman. Dengan kemenangan laut ini, tentara Jepang bisa mendarat di Jawa dan dengan mudah mengalahkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal R. ten Poten. Pada 7 Maret 1942, kekalahan Belanda tidak terhindarkan. Dengan Cilacap di tangan Jepang, Surabaya sedang memulai serangan, sementara pasukan Jepang dengan cepat mengepung Bandung dari utara dan barat. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Belanda, Dr. Anders Howell, Letnan van Starkenborg, Stadtmauer, dan Jenderal Terborten bertemu dengan Panglima Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati di Subang, Jawa Barat, menyerahkan Jepang di Indonesia. Seperti yang diramalkan oleh Raja Jayabaya bahwa akan ada bangsa yang membebaskan Indonesia dari penindasan orang-orang yang berkulit putih. Banyak rakyat Indonesia yang mempercayai bahwa kedatangan Jepang dapat membebaskan mereka dari penjajahan. Namun, harapan tersebut tidak sesuai kenyataan. Malah Jepanglah yang habis-habisan menjajah Indonesia, lebih dari penderitaan saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan penjajahan babak baru akan segera dimulai.